at the right time, and he will do it. But he'll wait for Arjun to go down on the clock, and that was a blunder. That was a blunder. The White King can step across now. The Black Rook is forced to give way, and there's going to be a pin. Arjun's defenses have been tipped over the edge. Fist pump from Hikaru Nakamura. He's getting closer. He's about to win the Black Knight. This game's about to end. Any second now, Arjun will play on, but he will not save this. And look at that beautiful finish. He wins the Rook King Pawn ending. He's going to win this 6 seconds. He could have an R. Arjun could. It will be Hikaru Nakamura who gets that third place. Hikaru Nakamura in a time scramble. Begitu excitednya Hikaru Nakamura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih menunggu event turnamen berikutnya. Kita masih ulas beberapa game yang ada di Esports World Cup 2025 Catur Online. Itulah tadi sedikit cuplikan detik-detik terakhir game ke-6 di perebutan tempat ketiga antara Hikaru Nakamura versus Arjun Erigaisi. Sampai 5 game yang mereka mainkan kawan, skornya imbang. Di game pertama Hikaru Nakamura sempat kalah, di game kedua berakhir match, kemudian game 3 dan game keempat Hikaru Nakamura membalikkan keadaan. Tapi di game kelima Arjun membalas hingga skornya imbang 2,5-5, dan tadi merupakan game terakhir. Apabila berakhir match ya akan berlanjut ke Armageddon kawan. Tapi sayangnya seperti yang kita lihat tadi, dalam scramble waktu kawan, dengan krisis waktu, keduanya adu ketangkasan bermain mouse dan Arjun blunder. Seperti apa gamenya? Permainan diawali dengan pion D4 oleh Hikaru Nakamura, pion D5, pion C4, Queen's Gambit decline kita dapat di atas papan, kuda F3, kuda F6. Kalau tadi Nihal Sarin ya, permainan melawan Magnus memilih kuda D7. Oke, kuda F6 langkah utama kawan, dan pion E3, gajah E7, dan pion B3. Lanjut Hikaru Nakamura. Settingan yang sering dia pakai kawan yaitu menggunakan gajah snipernya dalam pembukaan Nimso Larsen Attack. Nah, Vajento gajah sniper di diagonal gelap panjang. Ya, formasi atau varian kesukaan Hikaru Nakamura saat dia bermain harian di Just.com. Nimso Larsen. Tapi pembukaan tadi diawali dengan Queen's Gambit decline. Rokade pendek Arjun, gajah B2 terlebih dahulu, dan Arjun langsung mengcounter petak pusat dengan pion C5. Hikaru Nakamura menerima, membuka diagonal gelap buat snipernya kawan, pion D pukul pion C5, gajah ambil balik langsung, dilanjut pertukaran, dan di sini Arjun menciptakan ketidakseimbangan langsung. Dia membuat pion terpisah. Bermain dengan pion terpisah, tapi kalau ada kesempatan juga pion ini siap diadu, sehingga sudah tidak ada lagi kelemahan di petak pusat. Ya mungkin kalau kita ambil balik menggunakan kuda saja ya, dan masih tercipta keseimbangan posisi pion masing-masing. Arjun langsung menciptakan ketidakseimbangan dengan pion ambil balik untuk memberikan jalan juga buat gajah bermain kawan, mungkin keluar ke petak F5. Ada gajah E2, lanjut Hikaru Nakamura. Setelah kuda C6, di sini Hikaru Nakamura rokade, dan gajah G4, lanjut Arjun menekan kuda F3. Nakamura usir dengan pion H3, gajah mundur ke H5, dan kuda C3 terlebih dahulu. Lanjut Hikaru Nakamura mencoba pressure pion ini kawan, dan pion A6 tidak memberikan tempat juga buat kuda manuver-manuver. Nakamura menantang pertukaran gajah terang, kuda H4. Dan pilihan terbaiknya langsung menukarkan gajah pukul gajah, mungkin ambil balik dengan kuda kawan. Dan kuda akan coba kontrol petak F4 dan D4. Tapi Arjun mempertahankan gajah ke G6, langsung dicop, ambil balik menggunakan pion H langsung. Lanjut Arjun pre-move kawan. Di sini gajah F3 menyerang pion ini 3 kali, dan kuda ke E7 pertahankan posisi pion. Kalau kalian coba adu sekarang nggak bisa, karena ada kuda A4 tempo kawan. Tempo ya, pion ini akan tetap jatuh, rugi. Jadi pertahankan saja kuda ke E7, lanjut Arjun. Nakamura keluarkan benteng C1 dan benteng C8. Ini langkah terkuat buat hitam, juga untuk keluarkan benteng sesegera mungkin di lajur yang sudah terbuka penuh, lajur C. Tapi Arjun angkat menteri D6, berkoneksi dengan gajah kawan. Dia mungkin segera ingin mengadu gajah gelap yang menjadi senjata andalan Hikaru Nakamura dalam permainan Nimso Larsen seperti ini.
Dan di sini memberikan kesempatan Nakamura untuk dorong maju pion untuk segera buka juga akses gajah sniper di diagonal terang 1 ini. Tapi Nakamura angkat menteri D2. Benteng FD8 ataupun benteng A yang ke D8, langkah terkuat untuk saat ini. Gajah A3 sebetulnya ya baik-baik saja buat hitam. Dan Nakamura menukarkan gajah pukul gajah A3, menteri ambil balik. Dan sudah saatnya seperti tadi, pion E4 masih layak dan merupakan rekomendasi utama buat putih untuk membuka diagonal buat gajah sniper. Tapi memilih benteng C2 sehingga benteng AD8 tidak memberikan kesempatan pion didorong. Di sini ada benteng FC1 lanjut Nakamura. Gunakan lajur C yang sudah terbuka penuh dikuasai dengan doublenya benteng atau tower di lajur C ini. Kuda C6 lanjut Arjun. Ada kuda B1 serang menteri. Ada opsi yang lain juga benteng ini kawan. Geser. Ya, kuda ini untuk dukungan sebetulnya untuk pertarungan di peta D4 ataupun juga mencoba kawan untuk ancam benteng di sini. Oke, dengan kuda B1 usir menteri saja, menteri mundur ke E7 dan Nakamura menteri ke E1. Ada benteng FE8 lanjut Arjun, Nakamura geser menteri ke F1 menghindari lajur E kawan, dan di sini pion G5 untuk segera diadu mungkin ya. Untuk yang menghilangkan pion double, tapi butuh dukungan di peta G4. Kuda C3, ada kuda E5, serang gajah, memberikan dukungan juga pertempuran di peta G4. Kuda E2, melepaskan gajah kawan, tapi dorong pion G4. Ya kalau kita main lebih suka gajah dan merusak struktur pion ya. Tapi engine lebih prefer tadi kawan dengan pion G4. Langkah bagus dari Arjun. Pion H pukul pion G4, kuda F yang ambil balik pion G4, terjadi jual beli peta G4 sekali lagi, ada pion G3. Engine menyukai kuda ke D4, posisi yang bagus, hentikan laju pion dan menjadi gurita yang sangat mengganggu kawan, ya. Oke, dengan pion G4, ide mungkin buat raja nanti naik atau menteri juga siap menyelinap. Menteri G5, kuda F4. Menteri H6, awas. Di sini Menteri H3, pertukar menteri kita dapat, kita masuk permainan endgame sekarang kawan. Dan Arjun mulai dorong pionnya untuk melepaskan kelemahan di lajur D. Jual, beli. Berikutnya benteng C4, tidak mencoba menusuk ke baris ke-7. Ini salah satu opsi terkuat juga. Tapi benteng hitam juga akan menusuk ke baris kedua kawan. Ada benteng C4 diterima, ambil balik langsung kuda E5 serang benteng, benteng ke C7 ada pion B5. Benteng A7, kuda D3. Ya, sama-sama mencoba merebut pion masing-masing kawan. Harus berhati-hati juga di baris kedua ini nanti pion dalam posisi tertekan terus. Benteng ambil pion A6, pion F6 terlebih dahulu, lanjut Arjun irigasi, tidak memberikan kesempatan buat kuda ya, manuver-manuver kawan. Ada benteng D6, serang kuda, kuda ke C1 serang pion, dan benteng B6. Benteng E5 pertahankan pion terlebih dahulu, dan Nakamura adu pion A4-nya. Pion pukul pion, ambil balik, dan benteng A5. Bisa direbut kawan. Kuda F4 tidak coba di backup dengan benteng B4 karena kuda E2 cek, raja maju, kuda C3, pion ini sudah dapat dipastikan jatuh juga. Oleh karena itu Nakamura memilih aktifkan perwira yang lain, kuda F4, benteng ambil pion A4, benteng B7, diikuti kuda, jadi benteng A6 kawan. Raja G2, kita masuk permainan langkah ke-44. Sementara kontrol waktu ya Hikaru Nakamura masih lebih cepat ketimbang Arjun kawan. Kuda D5, raja F8, pion G4, benteng A5 serang kuda, mundur kembali ke F4, raja geser ke F8. Ada kuda ke E6 kawan, dan pion ini bisa jatuh. Oleh karena itu pion G5, tapi ada benteng G7 cek, raja geser, benteng G6, pion bisa jatuh. Setelah kuda C3, Nakamura tangkap pion F6 hub.
Nakamura unggul 1 pion di battle end game ini kawan. Tapi engine menyatakan permainan seperti ini secara teoritis masih bisa berakhir miss. Kalau berakhir miss, melanjutkan ke Armageddon. Nakamura berjuang setelah Raja H7. Nakamura dorong pion F3. Tidak memberikan tempat buat kuda, perbaiki struktur pion. Ada benteng E5, kuda D4. Di sini kuda D5. Ya, cukup bagus posisi kuda putih kawan. Ada benteng A6, kuda F4 cek. Raja geser ke situ. Di sini benteng D5 serang kuda. Benteng A4, pertahankan posisi kuda supaya benteng hitam tidak menyelinap. Raja G6, dan kuda F5 terlebih dahulu dan benteng cek. Raja maju, digeser benteng skak. Kejar Raja Putih terus mencoba Arjun kawan untuk mendapatkan posisi untuk menyerang pion ini. Dan seperti yang kalian lihat, posisi kontrol waktu kedua pemain sudah jatuh di angka 32 detik untuk Arjun dan 42 detik untuk Hikaru Nakamura. Masih ada keuntungan 10 detik. Benteng A6 cek, memaksa Raja mundur. Di sini benteng mundur, pertahankan pion. Raja kembali naik ke F6, ada kuda D6. Siap melakukan cek garbuan. Awas, benteng skak dulu. Raja ke situ. Skak lagi, mundur ke sana. Diuber terus, mundur. Skak lagi, mundur. Dan benteng serang kuda. Benteng C6. Kuda E4 cek, Raja ke G6, dan di sini ada benteng A5. Bagaimana cara mempertahankan pion ini kawan? Ada kuda E6, pertahankan posisi pion, benteng D5. Kita masuk atau berada di langkah ke-64 kawan. Sepertinya permainan akan berakhir miss ataupun ada pemenang yang bisa memanfaatkan kontrol waktu atau menang waktu kawan. Hikaru Nakamura dengan kontrol waktu yang lebih cepat mencoba seefektif mungkin melangkah dengan Raja C4, benteng A6, ada benteng E5, benteng B6, ada benteng F5. Siap kawan, skak di sini. Benteng A6, Raja bergeser ke situ. Ada benteng skak, maju serang benteng. Benteng ke C6, benteng D5. Apakah siap untuk diadu? Raja geser ke sana. Langkah terbaiknya melakukan skak lagi di sini kawan. Skaknya di sini, kalaupun diterima, ya kuda siap melakukan skak garbuan juga. Menggeser Raja, menjauhi kuda, masalahnya ada Raja ke B5 dan wassalam kuda ini kawan. Tapi Nakamura melewatkannya dengan benteng E5, serang kuda. Nah, kuda lompat ke D4, langkah terbaiknya Raja ke G6. Benteng ke situ lagi, ke D5. Dan Raja digeser lagi ke sana kawan. Akhirnya Hikaru Nakamura tahu bahwa Raja bisa mendapatkan 1 perwira. Raja dekati benteng, lari. Kemudian kuda kena pin, tusukan dari benteng. Coba dipertahankan oleh Arjun dengan benteng E7. Tapi ada Raja bantu bentengnya kawan. Raja G7 terlambat, benteng sikat kuda. Arjun mempertahankan bentengnya di atas lapangan, blokade oleh kuda. Kemudian benteng A7, semakin sedikit kontrol waktu dari Arjun kawan, dan dengan yakin Hikaru Nakamura membuat pengorbanan benteng sementara untuk mendapatkan kebebasan pion-pionnya kawan. Dan di posisi ini Arjun menyerah di langkah ke-92 sebelum kontrol waktunya habis. Luar biasa permainan kedua pemain dalam posisi scramble, krisis waktu kawan, mampu menghadirkan langkah-langkah presisi. Walaupun tadi kawan kita lihat Arjun akhirnya blunder juga. Dan dengan kemenangan ini Hikaru Nakamura menempati posisi ketiga di eSport World Cup 2025 catur online. Oke, selamat buat para pemenang. Magnus Carlsen menempati posisi pertama, Ali Reza menempati runner up, dan Hikaru Nakamura di posisi ketiga. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, di event-event berikutnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, jempol, like, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.